201. Coba tolong sebutkan, manusia mana yang bisa tetap tegar berdiri tegak saat harga diri serta tenaganya terkuras habis karena penyiksaan. Miranda dilecehkan, belasan kali menerima kekerasan jika dirinya tidak mau mematuhi perintah mereka, dan ini barangkali jadi 3 hari, atau mungkin lebih dirinya disekap dan tidak tahu di mana keberadaannya saat ini. Seorang diri, di ruangan kecil yang pengap tanpa jendela bersama lebam-lebam yang tak pernah diobati. Namun dari semua itu, fakta bahwa anaknya tidak tahu di mana, adalah kesakitan yang paling kuat membuat Miranda tak bersemangat. Miranda benar-benar lebih mengkhawatirkan keadaan Arai disebanding dirinya sendiri. "Arai, kamu di mana, nak? Kondisi kamu, gimana?" gumamnya sendiri. Dia capek, stres dan sakit. Dorongan menggantung lehernya di atas atap terasa menggiurkan. Tapi tidak terjadi karena sekarang yang terbayang, terngiang yang serupa tayangan televisi di ruang tamu, adalah cuplikan film 127 Hours. Miranda cuma menontonnya sekali dan efek sampingnya di kondisi sesulit ini begitu dahsyat. Film 127 Hours mengisahkan seorang pendaki yang terjebak di antara batu besar selama 5 hari atau 127 jam. Selama kurun waktu tersebut, dia bertahan hidup dengan sisa bekal yang menipis sampai ke hal ekstrim menjadikan air seninya sebagai minuman. Film 127 Hours diangkat jadi kisah nyata. Miranda masih ingat bagaimana perasaannya turut terguncang melihat si pendaki kesakitan karena lengan kanannya terjepit batu. Namun hal yang mengejutkan mengajari Miranda bagaimana caranya survive di hidup keras ini. Tanpa diduga, pendaki tersebut menggunakan cara terakhir membebaskan lengannya dari jepitan batu, yaitu dengan memotong lengannya dengan pisau kecil. Pendaki tersebut beruntung karena punya pengetahuan yang mumpuni sehingga pendarahan di lengannya tidak terlalu hebat. Miranda pikir, hidupnya sekarang, yang cuma dijadikan tawanan menyedihkan rasanya cukup beruntung jika dibandingkan dengan kisah dalam 127 Hours. Dia memang ditawan, pintu kayu di pojok ruangan itu memang selalu dikunci dengan fakta bahwa kakinya juga diborgol di tiang ranjang, tapi Herlan masih berbaik hati memberinya makanan. Hanya 1 piring sehari, tapi rasanya lebih cukup dari apapun di dunia ini. Miranda harusnya bersyukur, segala sesuatu di muka bumi ini punya kodratnya masing-masing. Tercipta untuk memberi manusia pelajaran. Setidaknya meski kakinya sekarang lebam oleh besi yang menekan kuat, Miranda masih bisa berpikir positif kalau dia punya kesempatan untuk keluar dan hidup. Bukannya malah berputus asa. "Kamu pasti bisa keluar, Mir, ketemu Geraldian dan juga Arai. Kami akan baik-baik saja, aku dan Geraldian bisa menikah." Miranda menghibur dirinya dengan nada lirih. Apa yang Geraldian janjikan di masa depan seperti pernikahan, adik kecil sebagai kado untuk Arai, rumah masa depan yang akan menampung mereka sekeluarga, Miranda coba bayangkan sekarang. Dan hanya dengan membayangkannya saja, tangis serta senyum perempuan itu terbit. Rasa sakit yang menderu seolah menguap entah kemana. Dia mulai bisa menatap masalah ini sebagai suatu jalan Tuhan menjadikannya manusia bijaksana. Ceklek, pintu kayu di pojok ruangan itu terbuka. Miranda mendongak untuk melihat siapa yang datang. Wajah culas Herlan membingkai netra Miranda, membuat perempuan itu spontan palingkan muka karena tidak bisa menahan diri untuk mengumpat. "Selamat siang, sayangku," sapa Herlan menyeringai. Miranda menggigit lidahnya agar tak berontak. "Tahan Miranda, lelaki itu datang cuma untuk membuatnya kesal. Kalau dia menunjukkan kekesalannya, orang ini akan senang karena tujuannya tercapai." "Sudah makan?" membisu. "Oh sudah ya," kiki Herlan seolah Miranda yang berlumuran darah kering serta berambut acak-acakan tak menyisir ratusan jam serupa badut yang pantas ditertawai. "Aku ingin memberimu dongeng bagus. Harusnya malam hari di mana aku bisa menyetubuhimu dulu sebelum kudongengkan agar terlelap, tapi malam nanti aku akan pergi jadi sekarang saja," kata Herlan melanjutkan percakapan mononya. "Menjijikkan," desis Miranda dalam benaknya. "Ini tentang Geraldian, ayolah pandang aku." Mendengar nama Geraldian, Miranda spontan menatap wajah yang ingin dia camar itu sebagai objek intimidasi. Herlan sontak terbahak. "Astaga, matamu mengeluarkan laser." Takut." Herlan menghela napas. "Kalau berkaitan dengan Geraldian, baru ya kamu tertarik." "Tidak ada gunanya menjawab. Kalian sudah tahu kan kalau aku Budi." Tiba-tiba suara Herlan berubah tegas dan intens. Jauh dari nada bercanda yang semula menghuni kalimatnya. "Ya, Miranda, aku memang Budi. Kalian pembohong biadab." Miranda tidak dapat menahan diri lagi.
Umpatannya keluar dengan mata mendelik merah. Puluhan tahun aku hidup dalam penyamaran, membuktikan kebodohan calon suamimu itu dan tiba-tiba saja terbongkar hanya karena perempuan kecil yang lemah. Aku akui, perempuan itu sangat nekat. Perempuan yang tengah dibicarakan Herlan adalah Naira. Herlan melanjutkan, tapi aku bersyukur juga dia jadi memudahkanku berperang dengan Geraldian dengan cara yang aku hendaki. Menggunakan peluru, pistol, darah dan nyawa. Apa kamu membunuh putraku? Desis Miranda tergugu. Dia spontan mengingat putranya saat Herlan mengatakan soal nyawa. Belum, jawab Herlan menyeringai. Belum saatnya dia mati, Miranda. Sialan kamu, Herlan. Tuhan tidak pernah tidur, dia pasti akan membalas semua perbuatanmu. Nah masalahnya aku tidak percaya akan adanya Tuhan, omong-omong. Seru Herlan terkekeh mengerikan. Brengsek, berhenti mengumpat dulu, sayang. Aku mau cerita, tekan Herlan. Aku mau cerita awal mula kenapa aku dikatakan meninggal. Seorang Budi Wijoyo meninggal dunia karena tusukan pisau dapur keponakannya. Cerita yang tragis, bukan? Di mana bocah remaja kecil yang tidak tahu apa-apa harus melakukan pembunuhan sesadis itu. Itu bukan pembunuhan karena jelas-jelas kamu tidak mati, desis Miranda. Aku memang masih hidup, cerita yang aku rangkai tadi cuma gambaran yang dipikirkan banyak orang tentang Geraldian. Mereka yang menganggap Geraldian monster. Miranda memejamkan matanya. Tidak terbayang bagaimana sulitnya hidup Geraldian dulu, sendirian menanggung beban psikis dan cuma menghadapinya dengan tangan kosong. Pantas saja sekarang emosinya tidak terkendali, manusia sekuat apapun pasti akan rusak psikisnya jika dihadapkan pada masalah tersebut. Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu? Kenapa kamu membuat Geraldian seolah pembunuh? Dia keponakanmu juga, karena dia bebal, Miranda. Dia sudah menunjukkan watak yang bertolak belakang denganku saat usianya masih kecil. Dan lihat dirinya sekarang, begitu congkak dan licik. Kamu yang licik. Licik adalah nama belakangku, sayang. Desis Herlan menyeringai. Gigi taringnya yang panjang menyembul keluar, membuat Miranda merasa ketakutan. Herlan melanjutkan, aku cuma tidak suka ada orang yang memberontak di lingkunganku. Lalu aku mengganggunya, dan dia memberiku tusukan yang bukannya melukaiku tapi juga membuatnya gila. Bersambung. 202. Percaya tidak kalau ku beritahu Geraldian remaja begitu lugu. Dia sangat polos Miranda, diam saja ketika aku pukuli, dan cuma menahan emosi dengan muka memerah saat wajahnya aku tampar. Terbayang dalam imajinasi Miranda, seorang remaja puber ketakutan. Dia meringkuk tatkala tubuhnya ditendang-tendang. Cuma menahan diri tatkala kepalanya pening ditempeleng dan menangis sendirian menerima rasa sakit tanpa pernah punya kesempatan membalas. Dia itu lemah, iya. Calon suami brengsekmu itu lemah, Miranda. Desis Herlan mencipta api dari korek gas. Didekatkannya ke mulutnya yang menjepit rokok. Menyedotnya beberapa kali sampai bara api terbentuk. Ketika sudah menimbulkan asap, ditariknya napas dan mengembuskan asap itu ke depan ranjang Miranda. Herlan mulai menyelami masa lalunya. Tepat ketika bocah yang sering dia jadikan objek pelampiasan emosi berontak dengan menusuk perutnya dengan pisau dapur. Perjalanan sejarah ini dengan senang hati dia kisahkan pada perempuan lemah di hadapannya ini. Herlan percaya, mendengarkan cerita mengerikan mampu membuat manusia ketakutan lebih dari menonton kisah mengerikannya secara langsung. Di rumah lantai 2 yang amat besar bergaya Yunani, hidup keluarga Rasongko bersama Dewi. Luka yang ditorehkan Dewi karena pengaruh jahat ayahnya membuat Rasongko dan keluarganya tidak menaruh hormat apa perempuan itu. Termasuk pada Geraldian. Tidak jarang saat Geraldian sedang tidur di kamarnya, Budi akan mengetuk pintu dengan kuat-kuat. Geraldian tidak punya pilihan. Jika tidak dibuka Budi akan menendang pintu kamarnya kalap, namun jika dibuka maka tubuhnya yang akan menerima tendangan. Tidak ada pilihan yang benar, Geraldian remaja juga tidak tahu harus bagaimana. Meminta bantuan orang tuanya tidak mungkin, karena ini tengah malam malah hampir dini hari. Sialan, buka, Geraldian tolol. Napas Geraldian remaja terhembus berat. Aku akan membakar kamar ini kalau kamu tidak segera membukanya. Geraldian remaja panik, segera menyibak selimut bercorak bendera Amerika Serikat pilihan ibunya lalu meloncat ke pintu. Membuka kuncinya terlebih dahulu sebelum membukanya. Dia tidak kaget ketika sebuah tangan lebar masuk dan menjambak rambutnya. Kamu kemana saja, sialan? Aku ketuk-ketuk dari tadi, desis Budi menarik jambakan rambut Geraldian di tangannya. Aku tidur,
Cicit Geraldian remaja terbata-bata. Dasar bajingan, kerjaanmu tidur saja, racau budi tak jelas. Geraldian mengernyit. Aroma alkohol langsung menyengat. Dia yang hendak berkomentar kalau ini malam dan semua manusia memang tidur lelap di waktu seperti ini, dia cancel karena tahu pamannya ini tengah mabuk. Budi menarik paksa rambut Geraldian agar keluar kamar. Geraldian mempertahankan diri di dalam. Dia tahu apa yang akan terjadi semisal dirinya diam saja di bawah Budi. Pamannya ini pasti hendak menyuruh-nyuruhnya dan memukulinya jika tidak mau disuruh-suruh. Sialan, ikut denganku, bentak Budi. Tidak mau, balas Geraldian membentak dengan nada serupa. Dia cengkeram pergelangan tangan pamannya agar melepas rambutnya. Berhasil, Geraldian terbebas dari cengkeraman Budi. Dia harus cepat-cepat menutup pintu. Budi Berang remaja lemah yang adalah keponakannya lancang mencengkram lengannya. Tangannya spontan menahan tatkala pintu kayu kamar Geraldian hendak menutup, berniat menghantam wajahnya. Kekuatannya yang serupa banteng disiram alkohol agak seimbang dengan tubuh kurus kering di dalam kamar. Geraldian sekuat tenaga mendorong pintu, Budi cuma mengerahkan sedikit tenaga. Dan brak, pintu kamar itu terjebak dengan tubuh sang pemilik tersungkur ke bawah ranjang. Geraldian meringkuk ketakutan. Budi semakin berang, dicengkeramnya rambut yang agak gondrong itu dan menyeretnya ke kamar dirinya di seberang. Tidak dia pedulikan jeritan kesakitan bocah yang dia seret di lantai. Budi tidak peduli, wataknya memang begini. Bahkan sekalipun jika kakaknya, Rasongko, datang dan menghajarnya, yang akan dia lakukan cuma membalas balik. Otaknya korslet sekarang dipengaruhi alkohol. Hilang semua akal sehat. Lagi pula Rasongko sibuk di kantor, tidak pernah ada di rumah, dan kakak iparnya, ibu kandung bocah yang dia siksa sekarang, paling sedang tidur karena kelelahan dijadikan pembantu. Maka malam itu, Geraldian remaja kembali mendapat luka baru di permukaan kulit bekas luka. Geraldian tidak tahu kenapa setiap ada masalah dan minum-minum, pamannya ini akan memanggilnya. Menjadikannya samsak sampai badannya lebam-lebam bahkan tidak sungkan memberinya banyak luka berdarah. Dia tertekan. Geraldian remaja ingin lari, tapi tidak tahu akan kemana. Dia hidup di keluarga yang tidak normal. Ayah ambisius, ibu terlalu polos, kakek jahat sampai paman yang amodal. Dia tertekan. Kenapa dia bisa sampai menusukmu dengan pisau dapur? Kamu memancingnya, kan? Brengsek, kamu menyiksa remaja lemah hanya untuk kepuasanmu. Tingkah bejatmu yang membuat remaja polos punya keberanian menancapkan pisau berniat membunuh. Herlan menyeringai menakutkan. Ya, aku memang menyiksanya. Sangat menyenangkan membayangkan wajah hancurnya, gigi rontoknya dan jeritan meminta ampunnya. Miranda pejamkan mata menahan ngilu yang menderu. Demi apapun ini sangat menyakitkan. Membayangkan bocah kecil yang masih polos dirusak emosinya hanya untuk kesenangan kecil. Kamu memang bukan manusia, Herlan. Yes, iam. Miranda mengeratkan rahang menahan emosi. Herlan menambahkan kembali ceritanya dengan nada tajam. Aku mengundang teman-temanku saat itu. Kami mabuk bersama dan aku memanggilnya. Tidak, Miranda tidak mau mendengarnya. Kisah itu pasti sangat menyakitkan. Si brengsek calon suamimu itu datang dengan bodohnya, mengepel bekas muntahan kami, diam saja ketika kami meludahinya dan membuat temanku gemas ingin menggodanya. Aku biarkan mereka bertarung, saking meninju di depan televisi, tapi si brengsek Geraldian, bodoh dan dia cuma diam saja wajahnya ditendangi, dia diam saja kepalanya diinjak-injak. Aku malu punya keponakan sepertinya. Miranda terisak di pojok ruangan, tidak tahu harus melakukan apa agar cerita itu tak merasuk akal pikirannya. Tangannya sudah menutup akses suara masuk ke gendang telinga namun suara Herlan masih merangsek. Herlan tambah semangat menambah beban penderitaan Miranda. Dia ulas kembali momen terakhir kali tatkala sebuah pisau dapur bekas memotong sosis menancap kuat di perutnya. Hei bajingan, masakan aku sesuatu, aku lapar. Bentak Budi menarik kerah kaus Geraldian remaja. Bocah itu terkapar di lantai dengan wajah penuh darah. Pembuluh darah di hidungnya pecah, darahnya muncrat kemana-mana seperti keran bocor. Bola mata Geraldian menusuk temannya yang menjadi pelaku keponakannya tidak punya tenaga menjawab. Sialan, kamu berniat membunuhnya, hah? Aku masih membutuhkannya untuk menyiapkan keperluanku. Dia diam saja ketika kuinjak-injak, apa salahnya membuat dia jera, aku cuma ingin dia berontak Budi. Dia itu bodoh. Tidak akan berontak. Hei brengsek, bangun. Geraldian remaja terbatuk ke samping, muntah darah.
Budi tak segan memberi injakan tak main-main di telapak tangannya. Geraldian menjerit kesakitan. Ayo bangun, buatkan aku mie instan. Geraldian remaja terbangun terlatih-tatih. Wajahnya basah oleh air mata yang bercampur bersama darah segar. Budi menonton saat punggung keponakannya yang bungkuk hilang di pintu dapur. Dia kemudian jatuhkan tubuh di lautan sofa, kembali menenggak minuman keras. 30 menit kemudian emosi Budi sudah memuncak. Sialan, kenapa lama sekali bajingan itu? Budi berderap dengan marah membumbung menuju dapur. Langkahnya dipenuhi api yang membumbung tinggi. Dia buka pintu dapur dengan kasar dan mendapati keponakannya bukan di depan kompor tapi malah di sebelah kulkas. Menunduk, ditariknya rambut keponakannya itu dan melemparnya ke bawah meja. Aku dari tadi menunggumu, sialan. Tanpa diduga, Geraldian remaja yang lemah mengambil kursi meja makan dan menghantamkannya ke kepala Budi. Budi melotot tajam, bersambung, 203, setengah jam dia menunggu mie instan pesanannya dibuat, dan bocah kurus kering itu tidak datang-datang. Sialan si brengsek itu, Budi berderap dengan marah membumbung menuju dapur. Langkahnya dipenuhi api yang membumbung tinggi. Dia buka pintu dapur dengan kasar dan mendapati keponakannya bukan di depan kompor tapi malah di sebelah kulkas. Menunduk, ditariknya rambut keponakannya itu dan melemparnya ke bawah meja. Suara badannya menghantam kursi yang bergeseran cukup keras. Aku dari tadi menunggumu, rasanya sakit. Tubuhnya jatuh menggeser meja makan, kepalanya terpelantuk, lagi, entah untuk keberapa puluh kalinya oleh orang yang sama. Apa kamu akan diam saja, Geraldian? Kamu manusia, kamu makhluk berharga. Anjing sama ketika dihayati akan menyalak, kenapa kamu cuma diam? Dorongan entah dari mana, Geraldian remaja tiba-tiba bangkit dengan wajah beringas memerah. Nafasnya memburu, dadanya kembang kempis menerima oksigen dengan jumlah yang berlebihan. Amarah membuat energi Nuo cepat habis, makanya paru-paru dan jantung bekerja keras untuk membuat tubuh kian normal. Setan barangkali sedang lewat dan dengan sengaja masuk ke tubuh Geraldian remaja sampai cowok itu berani mengambil kursi meja makan dan menghantamkannya ke kepala Budi. Budi tidak di posisi siap menerima hantaman keras sampai dirinya cuma diam dan baru sadar kepalanya baru saja dihantam ketika darah hangat mengalir dari sela rambutnya. Tatapan Budi langsung menghunus. Berusaha mencekik mata berkobar Geraldian. Geraldian remaja juga tidak mau diam. Dia kehilangan ketakutannya. Urat-urat kesadarannya putus karena terlalu banyak siksaan yang dia terima. Kaki kecilnya gemetaran menjangkau rak. Dia ambil piring dan melemparnya sembarang arah. Tidak peduli kena atau tidak, yang penting Budi bisa menerima balasan setimpal. Brak, 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 sialan, hentikan. Budi kesulitan mengelak. Sebuah gelas kaca menghantam mukanya tepat di hidung. Perih langsung menyapa beserta kucuran darah dari saluran peredaran darah hidungnya yang pecah. Napas Budi langsung memburu karena amarah. Dia dorong meja makan kayu di hadapannya berusaha menghimpit Geraldian. Geraldian terhimpit, menjerit kesakitan karena perutnya ditekan kuat lelaki dewasa yang bugar. Tangisannya barangkali sudah mirip jeritan manusia sekarat. Nah, lihat kan, di antara kita berdua hanya kamu yang akan selalu kalah, jadi aku tekankan sekali lagi, kamu cari mati kalau berusaha melawanku. Budi menambah dorongan pada meja. Geraldian menjerit kesakitan, lalu Budi melepasnya. Dia cuma memberi pelajaran tadi. Buatkan aku mie instan, desis Budi mengusap hidungnya yang penuh darah. Kalau aku tidak sedang lapar, sudah aku habisi nyawamu, brengsek. Budi berbalik menuju pintu. Dalam kondisi lengah, tidak percaya bahwa keponakan kecilnya bisa berontak. Dia tidak menduga akan ada serangan selanjutnya. Dia pikir ancaman yang dia katakan mampu membuat Geraldian menurut. Namun sebuah yang tendangan kuat di pinggang memaksa Budi berbalik cuma demi mendekatkan perutnya pada ujung pisau dapur. Mati kau, mati, teriak Geraldian remaja kalap, menendang tubuh kaku Budi sehingga ambruk ke lantai. Darah seketika menggenang di lantai. 5 menit pertama, Geraldian remaja masih menikmati euforia. Senyumnya terbit di wajah mengerikannya. 10 menit pertama, Geraldian remaja mulai ketakutan. Terutama ketika lantai mulai penuh darah. Tangannya gemetaran, Geraldian angkat kedua tangannya dan menjerit penuh amarah. Tidak, aku tidak membunuhnya. Dia tidak ingat kenapa dapur jadi banyak orang. Ada teman-teman Budi yang tadi mencipta luka di wajahnya, ada ibunya yang memeluknya erat sembari menangis, ada ayahnya juga yang menatapnya kecewa dan beberapa anggota keluarga yang lainnya. Dasar,
anak sialan. Kamu membunuh pamanmu sendiri. Bentak Rasongko. Ini tidak disengaja, teriak ibunya tak kalah kencang. Kamu lihat sendiri anak kita juga tidak di kondisi baik-baik saja. Geraldian remaja cuma diam mengkerut ketakutan. Darah kering mulai basah lagi oleh air mata. Aku akan memberinya pelajaran, desis Rasongko kejam. Selayaknya bebek yang melindungi anak-anaknya, Ibu Geraldian mendadak punya kekuatan besar menyongsong monster di hadapannya. Dia tuding wajah suaminya dengan berani. Adik berandalanmu itu yang harusnya kamu beri pelajaran. Dia sudah dewasa dan berani membuat keponakannya yang masih kecil serusak ini. Demi apapun, Rasongko, sumpah demi harga diriku, aku akan menuntut adikmu ke polisi. Kalau perlu aku rela mengemis ayahku untuk meminta bantuan. Kembali ke masa sekarang, Miranda menatap Herlan tak percaya. Dia tidak bisa diam begitu saja. Jadi, kamu pura-pura mati hanya karena menghindari tindak pidana. Herlan mendengus. Tidak semudah itu, Miranda, ini masalah complicated. Bukan cuma tindak pidana. Ada sesuatu yang Rasongko inginkan dariku, makanya aku memutuskan membunuh namaku dan berganti identitas. Lalu, tanya Miranda, lalu apa? Selidik Herlan. Lalu untuk apa kamu menceritakan itu semua padaku? Aku cuma ingin berbagi hal penting tentang kenapa aku ingin membunuh putramu, jawab Herlan menyeringai licik. Dan kamu juga, Miranda. Aku sangat-sangat membenci Geraldian dan ingin membuatnya gila. Sedikit lagi, kan caraku menggapai cita. Kamu memang brengsek, umpat Miranda berontak dari rantai besi di kakinya. Miranda berteriak-teriak. Dia ingin lepas. Dia ingin pergi dan sekarang rasanya seluruh kuku-kukunya gatal ingin mencakar wajah congkak itu. Lepaskan aku, brengsek. Kamu tidak akan bisa lepas, Miranda, kekeh Herlan menakutkan. Lelaki itu menatap seluruh ruangan dengan pandangan bangga. Ruangan ini aku khususnya untuk menjadi pecut tak kasat mata bagi calon suami brengsekmu. Apa maksudmu? Sentak Miranda beringas. Kamu lihat di sana, tunjuk Geraldian mengarah pada titik hitam kecil di sudut kamar. Itu adalah kamera, aku memasangnya untuk merekam detik-detik kematianmu. Miranda tidak mampu berkata-kata lagi. Lalu aku akan memberikan rekaman video itu sebagai kado bagi Geraldian. Itu akan jadi kado terbaik yang dia terima sebagai manusia. Miranda mulai kehabisan oksigen. Mulutnya mengap-mengap. Apa yang akan kamu lakukan padaku? Bukan aku, Miranda, tapi virus itu. Kening Miranda mengernyit. Virus. Aku menuangkan virus mematikan di tubuhmu, Miranda. Tinggal menunggu kapan virus itu membuat tubuhnya hancur berantakan. Tidak, bentak Miranda menggeleng panik. Aku tidak punya virus apapun di tubuhku. Apa kamu tidak pernah merasakan sakit di dadamu akhir-akhir ini? Tidak. Seketika bayangan dirinya dan Dina yang mengecek kesehatan di rumah sakit terpampang nyata, dia sering merasakan sakit di dada. Aku sudah memeriksanya pada dokter. Dan dokter itu sudah mati, kata Herlan memberitahu. Miranda menggeleng tak percaya. Tidak, ini pasti bohong. Virus itu akan menyerang imunitas tubuhmu sebentar lagi, Miranda. Memakan hemoglobin dalam darahmu dan membuat tubuhmu akan merasakan kesakitan yang dahsyat. Dan kabar buruknya, jika Geraldian datang dan berusaha membawamu, dia bisa saja ketularan. Penelitiku sudah membuat virus itu jadi kuat dan gampang menular. Bersambung. 204. Semesta seolah runtuh tatkala apa yang manusia takutkan tepat di depan mata. Datang menyapa, melambaikan sapaan ramah sambil berusaha merengkuh tubuh bugar kita jadi kian renta. Dia sakit, ada virus berbahaya di dalam tubuhnya. Virus itu sudah ada sejak lama di tubuhnya dan membuat tubuhnya sakit. Pantas saja dadanya selalu sakit, dokter tidak sepenuhnya salah. Tidak ada yang salah dari hati Miranda, organ-organ tubuhnya sekalipun. Yang salah hanya di virus yang tidak terdeteksi alat kesehatan. Aku akan mati, isak Miranda tergugu. Semua harap, semangat dan cita menguap sudah. Dia tidak punya ambisi untuk hidup lagi. Kaki yang terpantau tiang kasur, tubuh yang acak-acakan, pipinya yang berdenyut karena selalu menerima tamparan setiap hari tatkala menolak menghabiskan makan di piring dan memar-memar di tubuhnya yang tak terobati membuat Miranda berpikir semua kesakitan ini cuma bumbu penyedap hidangan utama. Hidangan utama itu baru saja Herlan bagikan kepadanya. Virus mematikan. Perjuangan pendaki terjepit batu di film 127 Horse terasa lebih beruntung dibanding Miranda.
Setidaknya lelaki itu cuma menghadapi satu masalah besar, bagaimana caranya keluar dari batu dan tetap hidup. Tapi masalah Miranda banyak. Dia mesti memikirkan bagaimana caranya keluar dari batu besar, yang adalah Herlan, dan masalah kedua adalah menangani penyakit di dalam tubuhnya. Ini terlalu rumit, tubuh ringkihnya tak kuat menerima. Perempuan berambut kusut Masai itu akibat tak kenal keramas semenjak beberapa hari menyandarkan kepalanya di atas bantal. Menikmati keheningan yang mencekam beserta pasokan oksigen yang semakin menyempit. Tak apa, Miranda, semua pasti berlalu. Tubuhmu akan baik-baik saja, hibur bibir pucat itu tergugu. Tidak ada siapapun yang bisa dia jadikan sandaran maupun tong sampah keluhan. Lebih dari itu yang Miranda butuhkan sekarang adalah pertolongan. Tapi keluar dari ruangan ini saja Miranda tidak mampu, bagaimana bisa dia mencari bala bantuan? Dalam hela napas yang berat itulah, Miranda memasrahkan tubuhnya pada lelap. Mengizinkan bola matanya dipeluk kelopak dan membiarkan tubuhnya sedikit rileks. Dia sedang berusaha mengisi daya baterai tenaganya untuk menghadapi penderitaan esok hari. Dia sedang mencas fisiknya dan kini tergugu karena Miranda begitu merindukan casan psikisnya. Kamu itu kabel cas aku, Miranda, jadi tolong jangan jauh-jauh dariku. Aku bisa mati tanpa kamu. Geraldian, aku rindu, bisik Miranda pada tembok putih bersih yang dingin. Dia rindu berpelukan dengan lelaki itu dari malam sampai pagi tanpa terlepas. Menggenggam tangannya di jalanan yang penuh hiruk-pikuk manusia dan berciuman di bawah tangga ditemani decakan putra mereka. Dia rindu. Astaga, kenapa seberat ini menahan rindu? Isak Miranda meluruhkan air matanya di dalam bantal. Tubuh ringkinan lemah itu berbalik gelisah. Dadanya serasa terbakar. Panas membakar. Miranda, sayang, kamu masih hidup. Ada yang berbisik penuh khawatir di bawah gendang telinganya. Miranda meraba dadanya, terisak. Demi apapun dia muka bumi, demi penyakit yang pernah bersarang di tubuhnya, rasa membakar yang kini menderu di dadanya tidak tertahankan lagi. Ini di luar batas kemampuan Miranda dalam menahan rasa sakit. Sayang, coba buka mata dan buat rasa khawatirku hilang. Demi apapun, Miranda, aku ingin mati melihatmu seperti ini. Itu suara Geraldian. Semesta jahat, seolah rasa sakit yang membuat Miranda linglung di tidurnya ini belum cukup menyakitinya. Semesta membuat otaknya kroslet. Mana mungkin Geraldian ada di sini Miranda? Kamu terlalu berharap, ini cuma imajinatif. Miranda, ini aku, Geraldian. Suara itu lagi, kali ini disertai guncangan lembut di rahangnya. Miranda membuka mata perlahan-lahan. Satu hal yang dia dapat ketika bola matanya terbuka lebar adalah tubuh seseorang yang menghalangi matanya mendapat sinar lampu neon. Apa ini juga mimpi? Kenapa aroma kolon hangat ini begitu familiar? Kenapa tubuh yang begitu dekat dengan dirinya ini begitu dia kenali? Kenapa ini bisa terjadi? Apa virus mematikan yang disuntikan Herlan di tubuhnya membuat otaknya berhalusinasi? Hei, sayang, lihat aku. Apa kamu baik-baik saja? Apa luka yang aku lihat ini ada lagi? Demi apapun aku ingin sekali membunuh si brengsek budi. Desis Geraldian merengkuh rahang Miranda. Tangan hangatnya melingkupi wajah kecil Miranda. Miranda bisa merasakan gemetar yang merambat. Geraldian tampak kacau. Sama seperti dirinya. Apa ini mimpi? Bisik Miranda parau. Kemana suaranya? Ini bukan mimpi, sayang, ini nyata. Aku datang menjemputmu, maaf terlambat. Jawab Geraldian mendaratkan kecupan di dahi Miranda. Satu-satunya tempat yang bersih dari noda darah mengering. Bukan dia Geraldian jijik atau apa mencium wajah Miranda yang berdarah. Geraldian cuma takut kecupannya menyakiti kulit Miranda sehingga dia memilih tempat yang matanya yakini tidak terluka. Maafkan aku, maaf. Lirih Geraldian begitu tersiksa melihat kondisi Miranda. Astaga, apa yang mereka lakukan padamu? Maafkan aku, sayang. Miranda mengerjap linglung, jadi, ini bukan mimpi. Kamu bukan mimpi Geraldian. Suara perempuan itu pecah oleh isak tangis di ujung kalimatnya. Aku nyata, sayang, ucap Geraldian parau. Tangan lemah Miranda gemetaran tatkala dia bawa mengalungi leher kekasihnya. Bibirnya berusaha meredam isak yang sia-sia karena dadanya sesak karena rasa senang yang membuncah. Aku kesakitan Geral, aku disiksa. Ini membuatku mati. Aku ingin meminta tolong padamu tapi tidak tahu caranya. Detik ketika sadar orang yang ada di hadapannya adalah Geraldian nyata dan bukan Geraldian imajinatif, Miranda langsung memerankan perempuan lemah pengadu. Ya,
Kehadiran seorang lelaki memang membuat perempuan sekuat apapun akan menyandar karena beratnya hidup. Mereka menyiksaku. Aku akan membalasnya, Miranda. Kamu harus tahu hal itu. Miranda ingat satu hal, dia spontan lepaskan pelukan dengan panik. Aku terkena virus mematikan, Geralt. Herlan menyuntikannya pada tubuhku. Kamu jangan dekat-dekat, aku tidak mau kamu tertular. Bukannya mendengarkan, Geraldian malah memupus jarak dan mengecup bibir pucat Miranda. Merasakan manis bibir favoritnya bercampur dengan darah mengering dan air mata. Asin, tidak peduli ada virus seganas apapun, rasa cintaku tidak bakal membuatku takut, Miranda. Aku akan tetap ada di samping kamu, mencium kamu dan merengkuh tubuh kamu, ucap Geraldian berjanji. Bukan sekadar janji manis, dia buktikan ucapannya di detik setelahnya. Tubuh mereka saling merengkuh dan Miranda tahu dirinya sudah jatuh ke lubang yang dalam dan tidak menyesali perbuatannya yang berani-beraninya jatuh cinta pada Geraldian. Lelaki ini punya masa lalu kelam yang membuat hidupnya berantakan sekarang. Namun seperti ucapannya tadi, Miranda sama sekali tidak menyesal. Aku mencintaimu, Geralt. Bersambung. 205. Pelukan saling berbagi kehangatan itu, kabel casan bertemu colokan itu terjeda. Geraldian lepas pelukan, melepas ikatan tak kasat mata yang tercipta di udara hanya untuk menatap Miranda. Memeriksa kondisi perempuan nomor satu di hidupnya itu. Aku baik-baik saja, cicit Miranda meringis. Senyumnya mengandung banyak tekanan. Entah luka luar yang terpampang nyata dan mampu membuat Geraldian emosi membayangkan bagaimana luka tersebut terbentuk atau mungkin luka dalam karena virus mematikan. Tidak ada sejengkal pun dari tubuh kamu yang bilang baik-baik saja. Apa ini sakit? Apa dia menamparmu? Cecar Geraldian merengkuh rahang Miranda, mengangkatnya sedikit ke atas agar matanya memicing bisa melihat luka di sudut bibir perempuan kesayangannya. Sekarang tidak sakit kok, kata Miranda tersenyum. Mentransfer perasaan baik-baik saja agar lelaki di hadapannya tidak perlu khawatir. Mereka sudah bersama sekarang, tidak ada yang perlu Miranda khawatirkan dari luka-lukanya. Demi apapun, Miranda, ini jelas sakit, jangan berbohong. Itu menyakitkan. Melihat tubuh terlukamu sebegini parahnya dan kamu tetap bilang baik-baik saja. Seru Geraldian tak habis pikir. Aku sudah sembuh semenjak suara kamu menyentak kesadaranku, Geralt, tambah Miranda. Geraldian menghela napas. Dia luar biasa amarah melihat kondisi Miranda sekarang. Begitu rapuh, kusut, berantakan dan ringkih. Tubuhnya serupa kaca tipis yang dibenturkan ke tembok sampai pecah berkeping-keping. Pecahan kaca itulah yang Geraldian lihat sekarang di balik tubuh perempuan ini. Geraldian takut membuat perempuannya ini semakin rusak. Maaf. Aku sangat terlambat, lirik Geraldian parau. Benar-benar menyesal. Terima kasih sudah menemukanku, isak Miranda. Apa kamu sudah menyelamatkan Arai? Anak kita juga diperlakukan biadab, Geralt, aku pernah melihat fotonya. Mereka menyiksa putra kita. Dengan lunglai, Geraldian menggeleng. Belum, Miranda. Aku belum menemukan dia. Orang-orangku masih mencari. Sepertinya Herlan tahu kalau Arai bukan anak kecil polos biasa makanya mengasingkannya ke tempat yang jauh. Oh iya, Miranda sampai lupa. Sebenarnya ini di mana? Aku sering mendengar debu ombak. Ini di pulau terpencil, jawab Geraldian. Oh ya, pekik Miranda melotot. Geraldian merengkuh tubuh Miranda dan mendaratkan kecupan ringan di dahinya. Aku janji akan membawa dirimu dan putra kita dari sini. Aku tahu, Geralt, gumam Miranda mengangguk. Geraldian tiba-tiba membeku di pelukan Miranda. Dia beringsut melepas pelukan untuk memastikan sesuatu. Miranda menoleh ke belakang, dia tidak tahu harus berekspresi bagaimana tatkala Geraldian tengah memandang geram pergelangan kakinya yang penuh darah. Sialan, sejak kapan luka ini ada? Ini bisa infeksi, Miranda. Desis Geraldian mencari-cari sesuatu di kantong jaketnya untuk membersihkan luka gesekan besi borgol di pergelangan kaki Miranda. Hati-hati, rasanya sakit, ucap Miranda meringis ngilu. Sialan, aku tidak membawa obat apapun. Seru Geraldian emosi. Miranda menonton Geraldian yang mengelap darah merembes dari pergelangan kakinya dengan kaos dalam lelaki itu yang ditanggalkan. Janji padaku, Geralt, ucap Miranda parau. Tolong temukan Arai. Geraldian sejenak terhenti mengelap darah di pergelangan kaki Miranda. Matanya menyorot wajah Miranda. Itu sudah jadi kewajibanku, Miranda. Kamu tidak perlu memintanya. Aku hanya takut dia kenapa-kenapa. Isak Miranda mengelap ingus.
Dia darah dagingku, dia segalanya bagiku. Aku janji, sayang, percayalah, dia juga segalanya bagiku. Kalian berdua adalah alam semestaku, jadi jangan ajari aku untuk membawa kalian ke tempat aman, karena sejatinya itu tujuan hidupku, Miranda. Miranda menghambur lagi ke dada Geraldian, menumpahkan semua isak tangisnya di sana. Aku percaya kamu pasti bakalan datang. Terima kasih sudah datang. Geraldian mengangguk. Tapi mungkin besok aku datang lagi. Di jam yang sama untuk membawa kamu lari, Miranda. Dahi Miranda mengerut bingung. Kenapa tidak hari ini saja? Tidak pasti apakah besok Miranda masih hidup atau tidak. Semuanya serba tak pasti semenjak tubuhnya dihuni virus mematikan. Aku tidak membawa banyak bala bantuan, Miranda, ini terlalu berisiko. Rencananya sekarang pun aku kesini hanya untuk memastikan. Aku tidak menyangka Herlan bakalan menyekapmu di pulau terpencil. Kapan kamu akan datang lagi? Ini sudah jadi euforia besar, jangan biarkan mimpi Miranda hangus dengan datangnya sebuah harapan. Besok, sayang, ucap Geraldian tulus. Aku janji bawa kamu dari sini. Dan sekarang kamu akan pergi. Tanya Miranda parau. Dia tidak mau ditinggalkan sendirian lagi di ruangan mengerikan ini. Tapi aku takut, Geral. Aku tidak tahu apa yang akan mereka lakukan Laik padaku, atau Arrai. Jangan biarkan dia sendirian di mimpi seburuk ini. Jangan lagi. Geraldian memandangi Miranda dengan dalam. Miranda, aku janji akan mengeluarkan kamu dan Arrai dari sini. Dengar, aku ingin kamu tetap kuat. Paham? Miranda hanya mengangguk lemah. Miranda, aku harus segera pergi sebelum para penjaga di depan tahu aku datang, kata Geraldian mengelus rahang perempuan yang dia cintai. Dikecupnya mesra sudut bibir lebam nun pucat itu untuk dia jadikan akhiri pertemuan. Inilah pahitnya sebuah pertemuan di mana mereka harus berpisah. Aku pergi, kata Geraldian melambai di pintu. Miranda tidak dapat menahan isak tangis, dia mengangguk. Hati-hati, tolong jangan mati sebelum menepati janjimu menikah di depan penghulu. Dengan senang hati, sayang, bisik Geraldian membalas. Miranda mengangguk lalu lelaki itu pergi dari ruangan sesak ini. Miranda mengusap pipinya yang sembab. Cengeng kamu, Mir. Gitu aja sedih, kata Miranda di dalam benaknya. Hati-hati, Geral. Dan tolong segera kembali, kata Miranda mengakhiri malam dengan percakapan mono terakhirnya. Dia pandangi pintu sekali lagi. Pintu ajaib karena mampu menghadirkan Geraldian di saat tubuhnya merindu berat. 30 menit berlalu, Miranda merebahkan kepalanya yang berat di atas bantal. Tidur miring ke kanan, menghadap tembok putih polos. Matanya nyalang tak berkedip. Bayangan Geraldian datang dan memeluknya masih terasa mimpi. Rasanya sulit dipercayai. Tapi Miranda tahu ini nyata. Geraldian memang datang. Lalu sentakan rasa sakit itu kembali hadir, menyapa Miranda. Perempuan itu tekan kuat-kuat hatinya meredam denyutan tak mengenakan yang bersarang di sana. Rasanya sakit banget, Geral. Semoga ini bukan waktu yang untuk mati. Geraldian sudah berjanji akan datang besok. Aku tidak boleh mengecewakannya, hibur Miranda tersenyum tipis. Dia coba pejamkan mata. Tidak bisa. Dia terlalu terbawa euforia sampai tidak ada kantuk yang bersedia menina bobokannya. I found a love for me. Darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. Bersama lagu perfect milik Ed Sheeran, Miranda mulai bersenandung liri lantas terlelap di kiri kata, tonight. Bersambung. 206. Berapa lama sih, kurun waktu dari kata, menunggu, itu? Seseorang biasanya akan berkata santai, tunggu aku ya. Tanpa membubuhkan kalimat tambahan tentang berapa lamanya waktu yang dibutuhkan. Dia bukan orang tak sabaran. Hidup menimpanya menjadi manusia yang senantiasa mencoba sabar di kondisi apapun. Menjadi single parent membesarkan Arrai sendirian dulu adalah track recordnya dalam menempa diri menjadi pribadi sabar. Tok, 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 Miranda angkat dagunya ke atas. Perempuan yang mulai penuh harapan itu menyangka Geraldian yang datang. Bibirnya hampir saja keceplosan menyebut nama lelaki itu tatkala yang datang bukan yang dia pikirkan. Kenapa dengan ekspresi itu? Tanya anak buah Herlan melangkah memasuki ruangan. Miranda menutup rapat mulutnya. Dia tidak boleh kelihatan sedang menunggu bala bantuan. Jam berapa sekarang? Tidak ada gunanya mengetahui jam berapa sekarang. Setiap waktu tidak ada bedanya bagi tawanan sepertimu. Jawab anak buah Herlan mendengus samar.
Dia meletakkan piring yang sama berisi makanan yang sama. Hampir tidak pernah berubah. Udara yang menyempit membuat Miranda terpaksa meloloskan hela napas. Dia tidak sabar menunggu kedatangan Geraldian. Dia ingin memeluk lelaki itu sekali lagi dan seterusnya lalu mulai merencanakan masa depan. Aku akan memakannya, ucap Miranda sungguh-sungguh, melirik piring beserta gelas di atas nampan tersebut. Tumben tidak protes. Karena aku ingin dirimu segeranya dari sini, jawab Miranda mendesis dalam hati. Ya, cuma dalam hati. Sekarang dia cuma menunduk serupa kelinci ketakutan. Aku akan memakannya, janji Miranda lagi. Anak buah Herlan tersebut pergi, setelah menampilkan wajah penuh cemoohan. Ribuan ton beban yang menggelayuti bahu Miranda seketika luntur sudah melihat lelaki bertubuh kekar itu hilang dari pintu. Dia sendirian lagi sekarang. Oh tidak, ada virus di tubuhnya yang setia menemaninya. Entah ini kabar baik atau buruk. Ini akan sangat panjang, Miranda. Kamu perlu tenaga yang banyak, kata Miranda menyemangati dirinya sendiri untuk menjangkau piring. Ya, dia harus makan. Misi penyelamatan ini tidak semudah mengevakuasi mayat tenggelam di pinggir pantai. Ini seperti mengambil tubuh terluka di genggaman rahang hiu besar. Oke, ini akan enak. Hibur Miranda melahap makanan sederhana di piringnya dengan cepat. Dia tidak mau Geraldian harus menunggunya lama-lama hanya untuk sarapan. Lalu perempuan itu makan dengan cepat, bersama semangat rasa nasinya yang biasanya hambar kini terasa lebih nikmat. Tolong Geral, jangan biarkan kata menunggu jadi hal yang bikin aku khawatir. Berjam-jam berlalu, Miranda sudah lelah menghitung sampai bibirnya kering kerontang. Dia butuh air mineral, tenggorokannya benar-benar serat, tangannya iseng memainkan borgol di kakinya. Dia memang tawanan menyedihkan. Serupa kuda yang diikat kepalanya di kandang agar tak lepas. Harga dirinya memang sebesar itu di ruangan ini. Kamu kemana sih, Geral? Keluh Miranda menyandarkan kepalanya di bawah bantal. Apa kamu bakal berhasil membawa kita pergi dari sini, Geral? Dia menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya amat perlahan. Kemudian Mulia melanjutkan hitungan lagi. Sudah ke-5.000 kali. Tubuh Miranda sudah tidak bisa diajak kompromi. Matanya mendadak berat dan tubuhnya jadi kian lelah. Apa aku bisa bertahan sampai Geraldian datang kembali? Rasanya tubuhku benar-benar hampir terlepas dari ragaku. Miranda terus meracau. Apa ini sudah malam, dan begini cara tubuhnya memberitahunya. Miranda menggeleng panik. Tidak, dia tidak boleh tidur. Geraldian pasti datang. Geraldian mungkin cuma terlambat. Ditepuknya 2 kali kedua pipinya dengan jemarinya sendiri. Ayo, cemon Miranda. Ini pasti baik-baik saja. Geraldian pasti datang. Ya, dia pasti menyelamatkanku. Dia pasti datang. Dia, ucapan Miranda menggantung di udara. Apa dia berhalusinasi? Kenapa rasanya sakit sekali? Apa semua ini cuma halusinasi? Apa kemarin Geraldian memang datang? Dia pasti datang, hibur perempuan itu untuk terakhir kalinya. Detik setelahnya tubuh itu mulai menghantam ranjang yang keras. Bibirnya terbuka karena lelap, tidak sadarkan diri akibat tercampurnya emosi di dalam tubuhnya. Dia lelah menghitung batas, menunggu, yang Geraldian janjikan. Miranda mulai meragukan janji Geraldian. Markas mereka tetap penuh pengawal meski sudah malam begini, kata orang bawahan Geraldian menyibak sedikit daun agar matanya mampu memindai. Mereka tengah bersembunyi di balik semak-semak. Di belakang mereka suara air laut menabrak karang serupa backsound. Herlan punya kekayaan tiada batas. Langkah dirinya amat cerdas dengan membeli sebuah pulau terpencil dan menjadikan tempat itu sebagai markas The Moon. Dilihat dari sisi manapun pulau ini mengerikan. Demi apapun rasanya masih tidak percaya kemarin Geraldian bisa menyelinap dengan lolos dan berhasil menemukan tempat penyekapan Miranda. Kita harus eksekusi malam ini, kata Geraldian tegas. Mereka tidak boleh mundur, ini sudah ada di planning mereka. Geraldian menoleh pada anak buahnya yang menenteng senjata laras panjang. Geraldian mengangguk padanya. Tolong pastikan anak-anak buahmu selamat. Aku tidak mau ada korban. Itu mustahil, kata anak buah Geraldian tersebut menggeleng. Kita sedang ada di markas mafia kuat, The Moon. Tapi aku pasti mencoba meminimalisir korban. Aku akan fokus menyelamatkan Miranda, kata Geraldian. Dan aku akan fokus membuatmu sampai di tujuanmu. Tambah anak buah Geraldian tersenyum. Pulau terpencil ini memiliki parit di pusat markas. Menjulang tinggi, terbuat dari besi dengan beberapa pengawal berpatroli di sana.
Pukul 0:03 waktu Indonesia Barat. Sangat larut, namun para pengawal yang berpatroli itu masih sehat bugar mondar-mandir. Seolah mereka bukan manusia yang punya jam malam untuk istirahat. Geraldian membawa banyak pasukan. Dia memang punya koneksi pada orang-orang bersenjata, jadi tidak sulit mengambil pasukan terlatih sebanyak puluhan ini. Mungkin kalau Naira bisa dihubungi, ini akan sangat mudah. The Moon dan Free Fire hampir sebanding. Mafia kuat versus mafia kuat. Namun sayangnya Naira tidak bisa dihubungi. Naira pernah bilang katanya dirinya dan anggota mafia yang lain ada pelatihan fisik selama berbulan-bulan di pulau jauh dari Nusantara. Arai juga diminta datang, namun Miranda dengan tegas menolak. Tidak diduga, Herlan malah melancarkan aksinya di kondisi seperti ini. Apa rencanamu? Anak buahku akan mengecoh di sebelah pintu masuk. Mereka bisa menghabisi para pengawal yang berpatroli dengan cepat. Nanti kita tinggal masuk, kata anak buah Geraldian melaporkan apa yang dia terima dari walkie-talkie tadi kepada Geraldian. Oke, kata Geraldian mengangguk. Mengenai Arai, tanya anak buah tersebut. Wajah tegas Geraldian memudar jadi rapuh. Pencarian kita kemarin belum menemukan hasil. Tolong sebisa mungkin suruh anak buahmu menemukan putraku. Ini akan sangat panjang. Ya, akan sangat panjang. Bersambung. 207. Mereka sudah berhasil mengosongkan pintu masuk. Ayo kita masuk, Geral. Budi, pimpinan pasukan yang Geraldian bawa mengedikan dagunya ke depan. Ayo kita masuk. Geraldian mengangguk, di genggamannya terselip revolver yang sudah diisi peluru. Budi menepuk-nepuk debu tak kasat mata di lengan bajunya. Mereka berjalan di tengah kegelapan menyeru dengan rindangnya pepohonan. Puluhan pasukan dengan Budi dan Geraldian memimpin di depan. Sesekali tatapan Budi berlabuh ke atas, tepat pada bayangan hitam bersembunyi di atas dahan. Sebelum eksekusi malam ini, sudah jauh-jauh hari mereka mengirim sniper-sniper untuk menjadi semacam perlindungan diri. Markas besar yang mereka masuki bukan markas biasa. Perlindungan diri amat diperlukan. Sedia payung sebelum hujan juga diperlukan di saat mencekam seperti ini. Kembali ke bawah pepohonan rindang, pasukan Geraldian dan Budi berjalan menyasar kegelapan. Cuma berlampukan rembulan yang meredup. Mereka berjalan hanya mengandalkan insting dan indera pendengaran dan penciuman mereka. Masih cukup jauh menuju tempat penyekapan Miranda, mereka mesti menghemat senjata. Karena demi apapun, ini cuma di awal. Markas sebenarnya yang dipenuhi mafia-mafia berbagai kelas ada di pusat, menjadi tujuan mereka berjalan sekarang. Mereka akan menyaru dengan rumput tinggi-tinggi tatkala suara tapak kaki mereka menghantam ranting sedikit menarik perhatian. Belum pernah sepanjang hidupnya, Geraldian mau menjadi manusia penyelinap seperti ini, namun hanya karena wanita yang adalah separuh jiwa Geraldian, apapun terasa benar. Bahkan sekalipun menyelam di lautan penuh hiu pun, Geraldian sepertinya rela mengembuskan dirinya di sana. Sementara di tempat penyekapan, Miranda tersentak dari tidurnya hanya untuk menyadari bahwa Geraldian tidak datang. Kenapa Geraldian tega mengingkari janjinya? Dia sudah paksa dirinya sabar menunggu, memahami esensi menunggu sampai bingung harus menghitung kata menunggu itu dalam kurun waktu berapa. Ini menyakitkan. Apa yang Miranda harapkan di masa depan sudah luruh. Dia capek menunggu bala bantuan datang di kondisi dirinya yang tidak bisa berbuat apapun. Benar kata Terelie, dalam bukunya yang berjudul Hujan, beliau pernah berkata, hidup ini memang tentang menunggu. Menunggu kita untuk menyadari, kapan kita akan berhenti menunggu. Hujan adalah buku kesukaan Miranda yang pernah dia bawa ke Inggris tatkala melarikan diri dari kejamnya Indonesia. Buku itu ada saat Miranda melahirkan bayi kecil tanpa siapapun di samping ranjang rumah sakitnya. Buku itu memberi Miranda banyak pelajaran, termasuk tentang esensi menunggu. Pada akhirnya semuanya memang tentang ikhlas menerima diri, hibur Miranda terisak. Dia harus menerima takdirnya yang buruk seperti ini. Menjadi Miranda yang tak berdaya. Menunggu kapan Herlan mengeksekusi nyawanya. Mati tanpa pemakaman indah yang dihadiri banyak keluarga yang berwajah sendu karena kehilangan. Mati tanpa momen indah sebelumnya. Semua akan mati pada akhirnya, dan disinilah Miranda menemui ajalnya. Mati karena digerogoti virus mematikan. Dibalut amis darahnya sendiri. Di sini, suara tapak sepatu, suara bisik-bisik. Apa itu Geraldian? Tapi suaranya bukan suara yang dia kenal. Miranda mengkerut di pojok ranjang, melingkupi tubuhnya dengan kedua tangannya sendiri. Semoga Geraldian, gagang pintu dimainkan. Bunyi kunci bersuara nyaring.
Amir membengkak dengan degup yang seirama dengan napasnya yang memburu. Semoga Geraldian. Brak, pintu dibuka, agak kasar, lelaki berpakaian serba hitam datang menenteng senjata laras panjang. Sejenak Miranda merasa ulu hatinya hancur lebur tak bersisa. Kemana Geraldian? Apa Geraldian gagal menyelamatkannya dan orang yang datang ini adalah eksekutor Herlan untuk membunuhnya? Kamu siapa? Cicit Miranda dengan nafas tertahan. Aku di pihakmu, jawab lelaki itu tegas. Langkahnya mantap mendekati ranjang Miranda. Saking tingginya aura mengintimidasi, perempuan itu jadi lebih mundur untuk menyandarkan tubuhnya yang lemas di tembok. Aku akan membuka borgolnya, ini akan sakit karena kulit kakimu di sekitar besi pengikatnya terluka. Miranda tidak tahu harus bagaimana. Jadi aku harus bagaimana? Tutup mulut. Miranda mengangguk. Dimulailah proses pembukaan kunci tersebut hanya dengan alat seadanya. Seperti dugaannya, cara melepasnya itu tidak dengan cara baik-baik. Malah dengan cara kasar. Beberapa kali Miranda mesti menahan erangan karena panas yang menderu di atas lukanya. Apa kamu bisa berjalan? Tanya lelaki itu ketika kaki Miranda sudah terlepas dari tiang ranjang. Aku tidak tahu, jawab Miranda bingung. Aku akan coba. Digeserkannya kedua kakinya ke pinggir ranjang. Dinginnya ubin langsung mencecap kulit telapak kaki perempuan itu. Miranda mengangkat tubuhnya dan berdiri dengan kedua kakinya. Rasanya lemas. Bayangkan saja sudah berhari-hari hanya duduk dan terbaring tanpa bisa kemanapun. Berdiri lagi dan berjalan dengan kedua kakinya jadi semacam hal baru. Bisa, sedikit, aku bisa berjalan. Oke, lelaki itu menggiring Miranda keluar dari ruangan sempit nun pengap itu. Begitu tubuhnya menjangkau pintu dan berdiri di depan pintu, seketika aroma pepohonan dan angin malam berbaur mencipta rasa haru. Demi apapun Miranda pikir dia tidak akan bisa mencium udara segar lagi. Dia pikir akan mati membusuk di ruangan kecil tanpa siapapun memeluknya. Ini luar biasa, Tuhan memberinya berkah. Namun berkah yang dia syukuri seketika terhenti tatkala dua mayat menggelepar di lantai tempat Miranda berpijak. Astaga, pekik Miranda meraba letak jantungnya. Kamu bisa melumpuhkan mereka bertiga tanpa bantuan siapapun. Aku cuma menembaknya dengan obat bius. Hanya butuh waktu sedikit sampai mereka pingsan. Pingsan, berarti masih bisa bangun. Seketika Miranda berjingit, punya dorongan kuat untuk memperlebar langkah kaki meski kaki kanannya sekaku papan kayu. Geraldian di mana? Yang dia tunggu sejak pagi menjelang itu Geraldian. Tapi lelaki itu malah tidak ada entah kemana. Dia menunggu kita di sana, jawab lelaki itu pelan. Miranda mengangguk, menyusuri jalan setapak kecil yang membawanya ke hutan penuh pohon besar. Kita di mana? Ini pulau terpencil, kata lelaki itu menjawab. Posisinya di depan Miranda, berjalan mengendap sembari mengacungkan ujung selaras panjangnya ke setiap langkahnya. Mungkin antisipasi jika ada seseorang yang tiba-tiba datang dan menyerang. Aku memang sempat melihat lautan sebelum disekap, kata Miranda menyibak rambutnya yang berantakan. Dia tidak tahu kondisi wajahnya seberantakan apa. Mungkin mengerikan, mirip tokoh hantu di film horor. Tidak ada cermin, dan tidak ada air untuk membersihkan diri. Langkah kaki mendekat, lelaki pembawa selaras panjang tiba-tiba memanjangkan tangannya demi menyentuh badan Miranda. Lelaki itu menarik tubuh ringkih Miranda seringan kapas dan menyembunyikan mereka berdua di rerumputan belukar. Tahan napas, bisik lelaki itu pelan. Miranda mengangguk, menahan napas dan menggenggam kepalan tangannya demi meredam suara apapun. Tawanan kita hilang, brengsek. Dasar tidak becus. Tuhan akan membunuh kita semua kalau tahu hal ini. Gawat, mereka sudah menyadari kehilangan Miranda. Seseorang menimpali, kabarkan pada semua anggota kita berita ini. Kita sasar semua kawasan, aku yakin mereka masih ada di sini. Derap langkah pergi, lelaki pembawa senjata laras panjang itu berdiri cepat. Tangannya meraih lengan Miranda dan turut mengangkatnya. Kita harus berjalan cepat, ini gawat, mereka sudah mendekati keberadaan kita. Bersambung, 208, hari pertama penyekapan. Makan, piring seng berisi nasi putih polos dilempar dari ketinggian 1,5 meter. Kenapa, tidak mau makan nasi yang sudah jatuh ke tanah? Dasar anak manja, desis lelaki bertubuh kekar itu menyeringai. Lelaki inilah yang mengawalnya semenjak dipisahkan dari ibunya. Miranda tidak sadarkan diri karena kepalanya dipukul, tapi Arai tidak. Dia cuma diancam dengan todongan pistol. Cuma, memang bukan kata yang tepat untuk sebuah penculikan. Namun Arai beruntung,
dia masih bisa melihat jalanan ketika mobilnya dibawa ke dermaga. Naik kapal, mengarungi lautan sampai berjam-jam. Arrai cuma diam saja, tidak melakukan hal berupa pemberontakan. Namun ketika bertemu Herlan yang meniupkan asap rokok ke depan mukanya, Arrai tidak kuasa menahan mulutnya untuk diam. Dia ingat sekali selepas berkata, dasar tolol pengecut. Para pengawal Herlan langsung menghadiahinya beberapa pukulan, tendangan sampai injakan. Aku tidak akan memberimu nasi lagi, jadi pilihan ada di tanganmu. Makan nasi kotor ini atau jadilah busung lapar karena kekurangan gizi. Lelaki bertubuh kekar itu terbahak. Seluruh badannya yang dibalut kain serba hitam membuat Arrai membayangkan tubuh itu serupa malaikat pencabut. Aku tidak mau makan nasi itu karena atau alasan, tahu kenapa? Tanya Arrai datar. Dia di posisi mendongak ke atas. Duduk di lantai dingin dengan kaki diikat ke tiang tinggi serta kondisi tubuh yang tidak baik-baik saja. Arrai duduk bukan karena ingin, melainkan karena kaki kanannya yang lolos dari rantai terluka. Dia diinjak-injak serupa keset kemarin, bukan oleh kaki telanjang melainkan boot beralas keras. Kaki kecilnya masih dibalut kulit sensitif. Rasanya sakit jika berdiri tegak. Karena apa? Tanya lelaki bertubuh kekar itu mencemooh. Di pikirannya, bocah kecil berkulit putih ini paling tidak mau makan nasi kotor apalagi tanpa lauk pauk serba mahal. Tipikal anak manja, tapi jawaban Arrai lain. Arrai menjawab dengan desisan tajam, karena aku jijik menyadari mangkuk itu sudah kamu sentuh duluan. Senyum lelaki bertubuh kekar itu lenyap tak bersisa. Bibirnya menipis. Apa kamu bilang, kacung kotor sepertimu adalah sesuatu yang ingin aku hindari di dunia ini? Kalian makhluk rendahan yang tidak tahu apa-apa. Arrai menyeringai mengerikan. Plak, Arrai menoleh beringas. Dia tidak suka ditampar, terutama di saat kondisinya lemah begini. Tapi kesakitan yang ditujukan adalah jenis hadiah bagi lelaki bertubuh kekar sialan ini. Apa cuma segini level menamparkan anak buah Herlan? Anggota The Moon, lelaki bertubuh kekar itu tampak menahan emosi. Ya, Arrai tahu kok. Tubuhnya yang begitu kecil dan rapuh memaksa siapa saja yang masih punya hati untuk berbelas kasihan. Cih, ini seperti gelitikan, cemooh Arrai. Apa kamu sedang menguji kemampuanku? Arrai menyeringai puas. Tangan kanannya yang tidak sakit dia lebarkan. Silakan. Jadikan aku bukti kemampuanmu. 15 menit kemudian lelaki bertubuh kekar itu pergi dengan napas memburu. Meninggalkan bocah 7 tahun yang menggelepar dengan darah mengalir di hidung. Apa Arrai ketakutan? Sama sekali tidak. Di saat tangannya membekap hidungnya untuk menghentikan pendarahan, bocah itu malah sempat-sempatnya terbahak mentertawakan kekonyolan dirinya. Ngomong-ngomong, soal The Moon lain, ini memaksa otak besar Arrai berputar keras. Ayolah, Rai, berpikir keras sambil menunggu bantuan datang. Gumamnya pada diri sendiri. Hari kedua penyekapan, yang ini bahaya, jangan tertipu dengan tampilannya yang menggemaskan. Dia bisa saja memanipulasimu. Jaga ketat ruangan ini, lelaki yang tampaknya dijadikan tetua memberi perintah pada anak buahnya. Ketiga anak buahnya yang dia beri tugas menjaga ruangan penyekapan bocah kecil mengangguk serentak. Siap, Pak. Selepas sang pemimpin pergi, salah satu dari 3 pengawal tersebut mendengus. Apa bahayanya bocah kecil? Dia datang dengan tangan kosong, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Satu-satunya yang perlu dikhawatirkan dari bocah sialan itu adalah mulutnya. Mungkin itu yang dimaksud mengkhawatirkan, timpal temannya yang lain. Siapa yang giliran jaga di ruangan? Aku, jawab pengawal yang dari tadi diam saja. Silakan, pengawal tersebut pamit undur diri. Memahami ruangan yang menjadi tempat penyekapan bocah kecil polos, Arrai. Ini tugas langsung dari Herlan. Khusus untuk Arrai, harus ada banyak pengawal yang berjaga di dalam ruangan untuk memastikan bocah itu tidak melepas borgol dengan cara apapun dan di luar sebagai perlindungan terakhir. Miranda saja, yang memberontak di detik mereka mengikatnya cuma diberi beberapa pengawal penjagaan. Ini anaknya yang kecil malah hampir 5 kali lipat. Lelaki itu masuk ke ruangan tempatnya berjaga. Seperti dugaannya, bocah kecil yang menjadi tawanan mereka akan duduk di pojok. Pengawal tersebut berdiri di sudut ruangan dan mengunci rapat mulutnya. Arrai mendengus. Sudah ganti shift penjagaan, Pak. Hening. Arrai memulai lagi. Santai saja, Pak. Aku tidak bisa melawan. Santailah sedikit. Duduk saja dan tolong selaras panjangnya disimpan. Tidak perlu dipegang dengan waspada seperti itu.
Hening lagi. Submachine gunmu sama sekali tidak membuatku takut. Gumam Array membuat pengawal di sudut ruangan itu mengerjap terkejut. Dia pasti tidak menyangka bocah kecil polos mampu mengenali jenis senjata. Aku pernah menggunakan Heckler dan Koch HK416, senjata api yang sangat luar biasa. Kamu tahu, mustahil anak mafia sekelas Demun tidak hafal di luar kepala nama-nama senjata. Ini bisa dilihat dari gestur si pengawal yang tak lagi tenang. Mungkin sekarang lelaki itu sedang memikirkan bagaimana caranya keluar dari ruangan untuk menghindari anak setan seperti Array. Heckler dan Koch HK416 mirip dengan M4 Carbine. Kemampuan sangat luar biasa, senjata api itu dapat menembakkan 900 butir peluru tiap menit. Menakjubkan, bukan? Kalau aku dan dirimu berperang, organ tubuhmu barangkali sudah hancur menjadi cairan bercampur eritrosit. Rasanya masih menakjubkan. Aku masih ingat antusiasmenya saat tubuhku terdorong ke belakang saking kuatnya tenaga senjata itu, lanjut Array tiada henti. Ini menyenangkan, menunjukkan kemampuannya yang tak terduga pada orang-orang di sekitarnya yang meremehkannya. Lihatlah, aku bahkan lebih mengerikan dibanding kalian semua, desis Array dalam benaknya. Lalu tiba-tiba pintu didorong dan menyembulkan rombongan lelaki bertubuh kekar. Mereka datang tiba-tiba tanpa salam dan hendak menyiksa Array tanpa permisi pula. Tuan Herlan menyuruh kita menyiksa anak ini. Dia memerlukan foto yang dramatis. Sialan, jangan bilang, Buff. Array belum mencerna apa yang terjadi tatkala hantaman demi hantaman mengenai rahang kecilnya. Array meringis kecil. Manusia-manusia tak beradab yang tengah menyiksanya ini dengan keroyokan berniat memoles wajahnya dengan lebam dan darah. Baiklah, Array cuma perlu diam. Ada saatnya dia berdiri di atas dan membalas kesakitan yang dia rasakan sekarang 5 kali lipat lebih menyakitkan. Ya, Array berjanji. Tatkala hitungan pukulan yang mendarat sudah buyar di kepala Array, dan tubuh kecil Nun Ringki itu melebur bersama alas tanah yang dingin, Array tiba-tiba terbahak. Kalian tahu, rasanya menyenangkan memberi kalian virus mematikan. Mereka kebingungan, tidak mengerti dengan pola ucapan Array yang random. Aku menderita TBC. Ada virus Mycobacterium tuberculosis yang hidup di paru-paruku, tambah Array dengan tegas. Oh ayolah, apa kalian tidak tahu virus apa itu? Mulut penuh darah itu menipis tak habis pikir. Di Indonesia, 300 orang meninggal setiap hari karena virus Mycobacterium tuberculosis, dan tahu apa kejutannya? Mereka semua diam mencerna, para tolol yang cuma tahu cara membesarkan otot. Virus ini menular lewat cairan. Array menunjuk kepalan tinju mereka yang dialiri darah dari hidung Array. Bocah kecil itu terbahak sekuat tenaga. Selamat bergabung dengan komunitas TBC, guys. Para pengawal tersebut, yang berjumlah 4 orang saling berebut keluar ruangan untuk mencuci habis darah kotor Array di kulit mereka. Array tidak kuasa menahan tawa. Meskipun giginya bergemeletup ngilu, sial, rahangnya pasti terbentur keras. Bersambung, 209. Aku menderita TBC. Ada virus Mycobacterium tuberculosis yang hidup di paru-paruku, tambah Array dengan tegas. Kepala yang cuma berekspresi datar membuat bocah itu mendengus. Oh ayolah, apa kalian tidak tahu virus apa itu? Di Indonesia, 300 orang meninggal setiap hari karena virus Mycobacterium tuberculosis, dan tahu apa kejutannya? Mereka semua diam mencerna, para tolol yang cuma tahu cara membesarkan otot. Tidak berusaha membuat otak mereka sedikit berguna. Array bahkan ragu otak-otak yang tersesat di tubuh kekar penuh otot ini tahu TBC menyerang organ apa. Virus ini menyerang paru-paruku. Membuat organ pernapasanku kehilangan fungsi hari demi hari, rasanya seperti tercekik. Tak diizinkan menghirup oksigen dengan normal. Dan tahu kejutannya apa? Penyakit ini menular lewat cairan. Array menunjuk kepalan tinju mereka yang dialiri darah dari hidung Array. Bocah kecil itu terbahak sekuat tenaga. Selamat bergabung dengan komunitas TBC, guys. Selamat bernapas melalui selang oksigen. Dari yang diam tak berkutik, manusia penuh otot itu berebutan menjadi yang pertama keluar dari ruangan. Array mendengus kencang. Dasar tolol, mereka pasti sedang misu-misu sambil mencari air untuk membasuh habis darah Array. Rahang Array sakit sekali ketiak digerakkan, tapi perutnya serasa dikocok. Tawanya bergemuruh hebat, giginya bergemeletup ngilu. Setahuku virus Mycobacterium tuberculosis menyebabkan penderita batuk-batuk atau tidak kehilangan nafsu makan, tapi aku lihat piring tadi pagi kosong melompong. Apa virus Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-parumu ramah tamah?
Pernyataan santai itu berasal dari pengawal yang ada di sudut ruangan, yang semula Arai sapa dengan kalimatnya yang berisi wawasan tentang senjata api. Nah, sekarang ada satu anggota The Moon yang lumayan cerdas, kata Arai menyeringai. Baguslah, aku cuma bercanda tadi, tapi teman-temanmu tolol sampai ke sel. Aku bahkan yakin mereka tidak tahu kepanjangan TBC itu apa, timpal Arai santai. Sial, darah di hidungku tidak berhenti mengalir. Si brengsek itu pasti mengenai jalur darah di hidungku. Saluran peredaran darah di hidung memang rentan pecah, timpal pengawal itu lagi dengan mimik datar. Arai mengangguk, kenapa tadi diam saja tidak membantu temanmu membuat wajahku bonyok? Mereka bukan temanku, jawab si pengawal pelan. Arai mengangguk, mengerti pola anarkis para manusia barbar yang menekankan aturan kasta. Kastamu di bawah ya, manusia diciptakan tanpa kasta. Terima kasih sudah mengingatkanku pada hal itu. Foto babak belurmu barangkali sudah sampai di tujuan, kenapa masih senyum-senyum? Tanya si pengawal, karena aku tahu berdiam muram menyesali semua yang telah terjadi tidak akan membawa pengaruh apapun, jawab Arai logis. Tentu saja, timpal si pengawal. Hari kelima penyekapan, sudah sejak lama jadi anak buah Herlan. Sudah beberapa hari shift pergantian pengawal yang berjaga di ruangan tak berganti. Entahlah. Dia tidak tahu jadwal yang diatur Herlan seperti apa. Tapi Arai sangat bersyukur karena dia bisa mengobrol dengan bebas tanpa merasa boring. Pengawal yang menjaganya agar tak kabur itu tak bernama. Hubungan mereka tidak membuat saling memperkenalkan diri terasa logis. Arai dan si pengawal memang mengobrol kesana kemari, tentang segala hal. Senjata api paling mematikan, senjata paling favorit, tentang keluarga sampai Arai yang mengatakan kalau dirinya sebenarnya bukan bocah kecil biasa. Dia adalah peretas. Dulu aku pedagang di kios, kata pengawal itu untuk pertama kalinya memberi Arai cerita yang bukan tentang senjata, dan senjata. Hidupku bersih. Dulu, sebelum seseorang menipuku lewat media sosial. Aku bangkrut, rumahku dijual, dan satu-satunya menambal semua kekurangan di hidupku adalah dengan menjadi pembunuh bayaran. Lalu semesta menggiringku jadi anggota mafia. Ararf mengangguk. Dia paham kemana arah pembicaraan ini. Bocah itu lagi-lagi mengangguk. Kalau kita bertemu di waktu itu, aku mungkin bisa merebut uangmu kembali dari rekening manusia tak beradab itu. Itu sudah lewat, kata si pengawal tersenyum tipis. Tidak terlalu kentara dan terlihat cuma garis tak berkonotasi kesenangan. Tiba-tiba suatu firasat datang tanpa permisi. Arai memicingkan mata demi menajamkan penglihatannya. Tidak salah lagi, dia kenal jenis keributan seperti ini. Rusuh, heboh dan unik. Astaga, rang Arai tanpa sadar. Ada apa? Bukannya menjawab, Arai malah bertanya hal lain. Jam berapa sekarang? Jam 7 malam, jawab si pengawal tegas. Arai memicing, melihat jam pun lelaki itu tidak. Mana tahu ini pukul 7 malam. Akan ada badai topan datang, aku mengkhawatirkan keselamatanmu. Aku tahu kamu baik, jadi bisa tolong pergi dari sini. Aku tidak berbohong. Dia kuat sekali. Si pengawal itu mengernyit bingung. Apa maksudmu? Detik pertanyaan itu diutarakan, pintu tebal yang menjadi pintu masuk terbuka perlahan. Ya, ruangan tempat penyekapan Arai memang dilapisi sensor iris mata. Arai melihatnya saat digiring masuk ke dalam saat hari pertama kedatangannya. Dia tidak tahu Miranda disekap di mana, yang pasti dirinya disekap di tempat yang sulit diakses. Hanya seseorang yang punya haklah yang bisa masuk. Herlan memang gila, membuat peradaban tunggal di tengah pulau terpencil. Amat canggih dan penuh teknologi. Pintu terbuka dan muncullah perempuan superior berambut ombre sebahu berjalan ala catwalk. Astaga, ini mengerikan. Perempuan itu menarik kerah leher seorang lelaki yang terkulai lemas. Ada darah yang membuat pola lurus di lantai tepat lelaki itu digusur. Si pengawal yang tak tahu apa-apa cuma melongo tanpa menggerakkan apapun. Demi Tuhan, The Moon sekaya apa sih? Kenapa dia punya markas secanggih ini? Kapan Free Fire punya seperti ini? Hah! Teriak Naira melempar kerah ke meja lelaki malang menghantam lantai. Arai mengedikkan bahunya. Ceklek, bunyi senjata api diangkat. Naira berada di posisi membelakangi si pengawal, yang sudah Arai anggap sebagai teman sehingga tidak menyadari kehadirannya. Bunyi kecil dari belakang dan Naira sudah seperti robot refleks mengacungkan revolver dengan kaki berpose kuda-kuda. Dia temanku, seru Arai cepat sebelum terlambat. Ucapan Arai membuat Naira menggeser bidikan. Dor,
Pelurunya terdorong keluar melewati jarak panjang dan menembus bahu berlapis rompi tebal. Saras menciprati tembok di belakang tubuh si pengawal. Sudah ku bilang, protes Arrai. Dia mesti kulumpuhkan dulu, teman atau tidak, ini demi kebaikannya juga. Timpal Naira masih mengarahkan moncong revolvernya kepada pengawal yang tersudut di pojok itu. Dia akan jadi satu-satunya pengawal yang hidup di saat teman-temannya mengucurkan darahnya karena peluruku. Dasar tolol, bunyi pelurumu bisa membuat orang-orang curiga dan datang, desis Arrai mencemooh bibinya itu. Naira menghela nafas. Bibirnya mengerucut sebal. Aku rela pergi dari pelatihan hanya untuk memastikan kondisimu, dan ini balasanmu. Dasar keponakan kurang ajar, seharusnya aku memberi kode pada Diki. Timpal Arrai tak mau kalah. Dia sedang terkencing-kencing sekarang, seru Naira mendengus. By the way, mukanya hancur sekali, Rai. Aku turut bersuka cita, ulang Arrai memastikan pendengarannya tak salah. Ya, bersuka cita, desis Naira menyeringai. Jangan bercanda, tolong lepaskan dulu borgol sialan ini. Naira mendekat, senyumnya malah terbit. Kamu seperti anjing, Rai. Di borgol seperti ini, bersambung. 210. Terima kasih perempuan tak tahu diri. Desis Arrai sedetik setelah borgol yang mengekang kakinya terlepas. Bebas. Dia bebas sekarang. Arrai berdiri dengan mantap lalu merapikan letak celana panjangnya yang adalah seragam sekolah dasarnya agar rapi. Kakiku kaku sekali. Brengsek memang mereka semua. Dia benar-benar menganggapmu temannya. Cuma Naira menatap si pengawal yang cuma diam tak berkutik. Bahu yang terkena peluru cuma satu. Lelaki itu punya pilihan menggenggam selaras panjang di lengan yang satunya dan menyembah mereka berdua yang berniat melarikan diri. Tapi pengawal itu Naira sebut tolol, karena cuma diam terpekur seperti keledai bodoh. Sudah aku bilang dia temanku, tapi tubuhmu sepertinya kehilangan saraf sensorik, sampai tidak mendengar ucapanku, timpal Arrai sarkastik. Tapi setidaknya aku masih baik hari, aku tidak membunuh teman barumu ini. Desis Naira tak terima keputusannya memberi lelaki anak anggota The Moon ini hadiah pertemuan pertama berupa peluru. Ini tidak penting, juga harus cepat keluar. Aku ingin membawa temanmu itu, kata Naira menatap Arrai. Hei, Bung, ototmu besar sekali omong-omong, boleh aku membawa tubuhmu keluar untuk sensor pembuka pintu? Tentu saja, ucap lelaki itu mantap. Naira segera datang mendekat, menarik tubuh besar itu untuk berdiri. Aku bisa sendiri. Tolak si pengawal saat Naira menawarkan gandengan. Baguslah, aku tidak mau tubuh kecilku ambruk harus mengayang Godzilla sepertimu. Tutup mulutmu, dia temanku. Desis Arrai. Tempat penyekapan Arrai terletak di ruangan bawah tanah. Tersembunyi, dilapis tembok kuat dengan pintu besi bersensor iris mata dan sidik jari. Setiap lorong dijaga ketat. Arrai jadi bingung, sehebat apa benar bibinya ini bisa sampai di ruangannya tanpa membunuh banyak orang. Kemari, kata Naira berbelok ke ruangan kosong tanpa apapun di dalamnya. Mau ngapain? Aku perlu ganti baju, ini untuk penyamaran, kata Naira dengan tenang menelanjangi lelaki yang terkapar di lantai dengan perut tertancap pisau. Naira sudah memakai pakaian serba hitam, dia cuma melepas kemeja, topi dan pelindung lengan dan lutut dari lelaki itu. Ambil ini, Naira melempar revolvernya sembarang arah. Ararf yang tak siap gelagapan menangkap senjata api itu. Aku benci selaras panjang, senjata ini berat sekali, tapi demi penyamaran aku harus memakainya. Arrai menyelipkan revolver pemberian Naira di balik rompi merahnya. Tidak mungkin dia tenang begitu saja, kan? Ikuti aku tahu jalan rahasia, kata Naira menggiring Arrai keluar dari ruangan tersebut. Arrai menurut, dalam setiap langkah yang mereka tempuh, ada begitu banyak mayat bergelimpangan di lantai. Kamu membunuhnya hanya dengan pisau? Tanya Arrai tak percaya. Setahuku yang ahli menggunakan pisau adalah David. David adalah pemuda keturunan Jepang Indonesia yang menjadi anggota Free Fire termuda kedua setelah Arrai. Pertama bergabung dengan Free Fire dan langsung menduduki posisi tinggi, David merupakan salah satu orang yang membenci kedatangan Arrai. Lelaki itu lebih memilih pisau dan belajar teknik melumpuhkan musuh tanpa keributan di kondisi senjata api tinggal menarik pelatuk. Terima kasih sudah mengenali keahlianku. Tiba-tiba dari arah samping muncul lelaki tinggi besar berpakaian anggota The Moon. Mulutnya ditutupi masker hitam, namun melihat mata sipitnya, Arrai sudah tahu inilah David. Terima kasih kembali bro, ucap Arrai menyeringai.
Di depan mereka ada sekitar 4 pengawal yang berjaga. Array langsung berubah waspada. Ada pengawal di depan. Naira dan David tetap berjalan sebagai menyongsong kematian. Astaga, di depan mereka ada musuh. Apa satu perempuan rubah dan lelaki ahli kungfu di depannya ini punya mata rabun jauh. Ada orang di depan, kata Array memberitahu lagi. Peringatan kedua, namun langkah dua pasang kaki tetap berjalan. Array memaku dirinya di lantai dekat lorong. Ingin melihat apa yang terjadi. Anehnya, saat di depan Naira dan David, para pengawal bermasker hitam itu cuma diam tak berkutik. Array lanjutkan langkah dan melewati para pengawal itu. Tanpa diduga, pengawal itu malah mengikuti langkahnya. Array terperanjat saat salah satu dari mereka menepuk bahunya. Ini aku, sahut suara yang Array kenal. Astaga, aku pikir Naira datang sendiri bersama David, kamu juga ikut. Kami tidak akan membiarkan dia pergi sendirian, Ray. Kita saudara, right? Free Fire, sahut Diki tersenyum puas dengan pujian yang dia sematkan untuk organisasi yang menaungi mereka. Mereka beriringan menuju lorong di ujung ruangan yang tidak Array ketahui akan berujung di mana. Kemanakan kalian mayat pengawal di sini? Hampir 11 anggota Free Fire yang datang bersama Naira dan Diki memakai seragam pengawal. Seragam itu tidak mungkin mereka siapkan sendiri di rumah. Mereka pasti mencurinya. Di sana, tunjuk Diki santai. Array melompat ke ruangan yang pintunya terbuka. Dia tidak perlu berjalan ke sana untuk melihat seberapa banyak orang terkapar telanjang hanya memakai boxer. Array menggeleng tak habis pikir. Halus sekali. David mengacungkan tangannya jumawa. Itu karena aku yang memimpin penyerangan ini. Kamu bisa bayangkan kan kalau Naira yang memimpin. Dia akan membuat ruangan ini meledak. Boom, aku lebih tua darimu. Sopanlah sedikit. Bentak Naira seolah hendak membentur kepala David dengan sikut kecilnya. Diki berhenti di pinggir lorong, dekat tembok. Keheranan Array langsung pusat begitu atap bergeser menampilkan kotak kosong. Disusul tali tambang yang jatuh dari atas. Tidak usah sekaget itu, kamu tahu kan kita datang cuma seupil. Menyerang secara terang-terangan hanya akan membuat tubuh kita dipanggang panasnya peluru. Seru Diki menyenggol bahu Array. Kena luka di lengan Array. Array langsung meringis. Oops, sorry. David menjadi orang pertama yang naik ke atas atap. Gerakannya luwes dan tenang. Hanya butuh beberapa kali tarikan sampai tubuh tegapnya hilang di lubang atap. Naira memaksa jadi yang kedua, disusul anggota lainnya. Lalu menyisakan Array dan Diki berdua di bawah. Kamu duluan, Ray, kata Diki mengambil tali tambang dan menyerahkannya pada Array. Oke, Array dengan senang hati menerimanya. Tangannya masih agak sakit, tapi Array gengsi untuk meminta bantuan. Dia resapi setiap tarikan tali yang dilakukan kedua tangannya mencipta perih yang ngilu. Kamu pasti bisa, Ray. Mereka di sana. Sebuah teriakan membuat Array menunduk panik. Diki masih di bawah, juga memandang ke ujung lorong tempat beberapa orang mengejar. Dor, mereka melepaskan peluru. Array percepat naik ke atap. Dia tidak mau Diki kenapa-kenapa di bawah. Ayo brengsek, bentak Naira meraih bahu Array dan menariknya paksa. Tubuh Array terjatuh di atas atap. Naira panik menjangkau ke bawah, dia keluarkan revolver dari saku dan memastikan sekitar 5 orang yang menjadikan Diki target mati terkena peluru. Dor, perang peluru ada di mana-mana. Satu peluru mengenai kaki Diki. Naira menjerit, dia raih bahu Diki dan menariknya paksa. Sialan, kakimu kena. Teriak Natal tidak memedulikan apapun. Anggota Free Fire yang lain menutup-tutup atap. Ini cuma luka kecil astaga, hibur Diki menyeringai. Plak, Naira menamparkan mulut Diki sekuat tenaga. Jaga ucapanmu, kamu baru saja menyepelekan sebuah luka. Darahmu bisa habis sialan, dan kamu mati karena kekurangan hemoglobin. Diki mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Dia diam saja ketika Naira merobek kaos putihnya dan membelikannya di betisnya yang ngilu. Terima kasih, ucap Diki hangat. Hai guys, musuh sudah menyadari kehadiran kita dan sedang on the way ke sini. Tolong jangan memerankan adegan sinetron, desis David melambai di ujung lorong-lorong atap. Bersambung, 211. Bunglon kecil yang bersembunyi di balik daun hijau dengan merubah seluruh tubuhnya serupa daun melakukan kesalahan besar. Dia tidak sengaja menggoyang dahan sehingga membuat elang sadar ada makhluk lain di dahan yang dia duduki. Bola mata elang bergerak gelisah. Pelatuk kuatnya coba memastikan,
Tuk, si bunglon terkejut dan tak sengaja melepaskan kendali diri pada penyeruannya. Tubuhnya jadi coklat legam, yang merupakan warna aslinya. Ketika penyamarannya sudah terbongkar, yang ada di kepalanya hanyalah melarikan diri. Penyamaran di saat dirinya sudah terlihat adalah tindakan paling bodoh. Serupa bunglon menyedihkan, Naira dan Arai beserta pengikut berlari menyongsong angin malam dengan berani. Naira menggiring Arai di depan, Diki bersama David sisanya menyebar entah kemana. Pengaturan strategi melarikan diri ini diatur oleh Arai untuk menghindari pengepungan massal. Setidaknya jika salah satu di antara mereka tertangkap, atau mati, sebagian yang lain masih bisa datang menyelamatkan. Mereka di markas musuh terbesar Free Fire. Musuh paling kuat di tengah jumlah mereka yang cuma seberapa. Ini akan imbang dan tak dijadikan bahan kekhawatiran semisal jumlah mereka dan musuh seimbang. Naira punya kemampuan berlari kilat sambil menarik pelatuk dengan hasil tak pernah meleset. David punya keahlian melumpuhkan musuh tanpa senjata. Diki pintar menghindari serangan dan anggota lainnya yang lebih ahli. Tapi dalam segi jumlah, jelas mereka kalah telak. Terima kasih sudah datang, lirik Arai saat Naira mengendap di depannya. Naira tidak menoleh sama sekali dan cuma mengawasi kondisi di hadapan mereka. Lain kali jangan memberiku kode lewat pesan yang kamu hack. Ini membuatku ketakutan. Takut kenapa? Takut kamu melihat galeriku sialan. Aku sangat benci peretas, desis Naira pelan. Aku sudah hafal isi galerimu. Sialan, tapi bohong, Kiki Arai. Kamu benar-benar mengerikan, Arai, tambah Naira mendengus. Semua darah itu membuatku ingin membunuh Herlan dengan pistolku sendiri. Tujuan kita sama sekarang. Ya, tujuan kita sama sekarang. Ibuku, kita harus menyelamatkannya dahulu, kata Arai menghentikan langkah. Tidak perlu, kakakku sudah ada di sini dan hendak menyelamatkannya. Kata siapa? Aku melihatnya di parit tadi. Dia mengecop prajurit di depan untuk masuk ke dalam. Arai menghela napas, merasa lega luar biasa. Aku harus menolongnya. Tidak perlu, aku saja yang akan diam di sini menolongnya. Tidak, biar aku saja. Kamu berantakan tolol, wajahmu bahkan penuh darah kering. Tapi aku baik-baik saja, mereka ayah dan ibuku. Dan mereka juga kakak kandung dan kakak iparku. Bentak Naira gemas. Mereka saling tatap-tatapan. Oke, baiklah, Naira mengangkat bahu putus asa. Dia harus memberi pilihan. Kita akan pergi berdua. Angkat tangan. Holy CRAP. Boot Geraldian terhenti di atas ranting yang terinjak. Napas lelaki itu terjeda sekian detik demi mencerna apa yang terjadi. Mereka masih melakukan penyamaran, menunggu di tempat yang terbayangi bayangan. Di tempat masuk tadi, Budi dan Geraldian membagi beberapa kelompok untuk berpencar. Tujuan mereka sama, yaitu bangunan kecil yang dijaga ketat di tengah pemukiman markas The Moon. Siapa yang paling duluan sampai bisa memberitahu informasi kepada kelompok kedua melalui walkie-talkie. Dan rasanya harga diri Geraldian sebagai lelaki yang ingin melindungi perempuan miliknya hancur lebur tatkala eksistensinya yang menyamar mulai terdeteksi. Geraldian angkat kedua tangan, tingkahnya menjadi imam bagi beberapa prajurit di belakangnya. Mereka turut mengangkat tangan dengan bibir terkatup rapat. Ayo tembak, gumam Geraldian menggulirkan bola matanya ke atas. Tapi langkah Geraldian sedikit salah. Giliran bola matanya dilihat salah satu pengawal The Moon yang menatapnya sedari tadi. Pengawal tersebut mengangkat matanya ikut ke atas dan, dor. Satu tarikan pelatuk yang menuntahkan peluru ke dalam organ tubuh jadi pemantik bagaimana perang yang sebenarnya dimulai. Geraldian mengeluarkan revolver yang sedari tidak berhenti dia genggam. Dor, peluru pecah di angkasa yang sedang redup-redupnya. Rembulan mengintip di balik dahan, turut menyaksikan dalam bisu bagaimana dua kubu saling berbagi peluru. Prat, darah memuncrat kemana-mana. Geraldian telah melumpuhkan beberapa tubuh, dengan track record lolos dari peluru balasan. Ya, kemenangan sudah di depan mata. Semuanya serupa penyambutan euforia sebelum deru mobil besi besar yang diliputi lampu besar yang menyorot, mampu menelanjangi Geraldian dan pasukannya yang tersisa. Angkat tangan, seruan itu amat bergema. Geraldian tahu jika dirinya memberontak lagi bukan tidak mungkin mereka akan mati dalam sekali tembak mobil berisi ratusan peluru mematikan itu. Geraldian angkat tangannya sembari mengaktifkan walkie-talkie. Berharap pada Tuhan semoga Budi yang entah di mana tapi mungkin selamat mendengar recoknya suasana. Dia di kondisi bahaya, Budi. Dengan napas memburu dan mata menyorot tajam pada seseorang di balik kemudi,
Geraldian coba pelajari bagaimana caranya memberi tatapan setajam laser di kondisinya yang dikepung begini. Dia melihat dengan jelas tatkala pengemudi mobil perang itu ada dua. Satu yang memegang kemudi dan satu yang cuma diam dan menenteng selaras panjang. Tanpa Geraldian sangka, pengawal berpakaian serba hitam di sebelah pengemudi mengangkat selaras panjangnya dan dor mengenai kepala si pengemudi sampai darah memuncrat ke kaca mata mobil. Dan rasanya Geraldian mampu menghela napas selega-leganya tatkala orang yang membunuh si pengemudi mobil perang menurunkan masker di wajahnya. Wajah polos adiknya tengah menyengir. Demi Tuhan, dia ingin sekali memeluk tubuh itu dan memberinya banyak kecupan. Naira hadir di kondisi yang sangat tepat. Rasain menurunkan tangan dan segera menarik revolvernya kembali. Dia tembaki semua orang yang ada di sekelilingnya dengan membabi buta. Belasan orang langsung terkapar tak sadarkan diri. Geraldian tahu masih banyak anak-anak buah Herlan yang datang untuk membunuhnya. Mereka datang serupa semut mendeteksi bau gula. Sedikit demi sedikit namun mematikan karena disenjatai selaras panjang yang bisa saja melubangi kepalamu dengan enteng. Namun Geraldian akan membuat orang optimis sekalipun menangis pilu karena memutuskan lari di tengah peluru yang ada di mana-mana. Dia tidak memilih mengendap-endap demi menghindari ajal lewat sebuah peluru. Dia percaya pada Naira dan percaya adik kecilnya itu bisa menyelamatkannya. Geraldian sampai di sebuah bangunan kosong dan pergi ke sana. Merasa lega luar biasa karena jauh dari medan pertempuran. Langkahnya menjemput Miranda kini ada di depan mata. Tingkah sejengkal lagi. Tiba-tiba sebuah tepukan pelan yang memaksa Geraldian waspada dengan langsung menodong pistol, membuat Geraldian terhenyak. "Arrai!" serunya tak percaya. Matanya bahkan melotot lebar seperti hendak keluar. Apa yang dia saksikan di hadapannya begitu menyayat hati. Putranya yang kecil dan lolos serupa zombie dengan wajah penuh darah kering. "Halo, Papa," sapa Arrai tersenyum lebar, menampilkan deretan giginya yang penuh darah kering. Bersambung.